Halo, selamat datang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Nah, saya akan mulai dengan perkenalan. Tak kenal maka kata saya, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Mary Chamberlain Mediantri dengan NIM 2253140559. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja ke sesi pemaparan materinya. Jadi kita hidup di era yang sudah semakin canggih. Membangun sistem untuk memudahkan pekerjaan manusia sudah bukanlah hal yang baru lagi. Sistem ini dibangun oleh adanya bahasa pemrograman. Jadi, apa sih bahasa pemrograman itu? Nah, bahasa pemrograman itu sudah ibarat senjata untuk membangun sistem dunia. Nah, bahasa pemrograman itu sering juga disebut sebagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer. Nah, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa sulit untuk mempelajari bahasa pemrograman karena beragam jenisnya. Jadi di sini ada tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama ada object oriented language atau bahasa objek orientasi. Contohnya seperti Visual D, Base, Visual Fox, Perl, Delphi, Visual C. Nah, untuk high level language atau bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, Python, dan Basic. Lalu yang ketiga ada bahasa tingkat menengah seperti bahasa C. Nah, bahasa tingkat rendah seperti bahasa assembly. Nah, yang ketiga, dari sekian banyaknya bahasa pemrograman yang ada, terdapat salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan paling sering digunakan oleh programmer kalangan dunia. Nah, bahasa pemrograman ini disebut sebagai bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang bisa dipergunakan programmer atau developer untuk membuat aplikasi, membuat perintah untuk komputer, dan juga menganalisis data. Selanjutnya, mengapa bahasa pemrograman Python itu sangat populer? Jadi ada beberapa alasan mengapa bahasa pemrograman Python ini sangat populer dan masih menjadi bahasa pemrograman yang terfavorit. Diantaranya adalah pertama, sintaks pada Python yang sangat mudah untuk dimengerti dan diingat. Sintaks pada Python yang sangat mudah dimengerti dan diingat ini memudahkan para programmer atau pemula untuk mengimplementasikannya dalam program. Lalu kedua, Python bebas terbuka, gratis untuk publik. Jadi bahasa pemrograman Python ini bisa dicari di berbagai macam source dan gratis. Lalu yang ketiga, Python biasa digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan untuk pengolahan maupun membuat website ataupun aplikasi. Lalu yang keempat, Python memiliki struktur yang sederhana serta keyword yang sedikit. Nah, karena keyword yang sedikit ini jadi sintaksnya juga mudah dimengerti dan diingat, sehingga para programmer itu membuatnya tidak begitu bertele-tele. Lalu yang kelima, tujuan dibuat bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python itu sendiri dibuat pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum di Belanda dengan tujuan untuk membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Lalu Python bisa digunakan untuk industri berbagai macam bidang pekerjaan, seperti pada bidang matematika untuk memecahkan persoalan aljabar, memecahkan persoalan kalkulus, memecahkan persoalan trigonometri. Lalu pada bidang pekerjaan data analis, bahasa pemrograman Python ini bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data, melakukan atau menyimpan, memproses, mengirim data,
Lalu Python juga bisa untuk menganalisis data. Lalu pada pekerjaan web development, Python bisa digunakan untuk memastikan keamanan website. Lalu Python juga bisa memasang alarm secara otomatis, membalas email dengan sekali klik, dan masih banyak lagi, sehingga bahasa pemrograman Python ini bisa dibilang sangat bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada aplikasi-aplikasi yang telah diciptakan dari bahasa pemrograman Python. Nah, sebenarnya ada banyak banget aplikasi yang diciptakan dari bahasa pemrograman Python ini. Jumlahnya juga masih terus bertambah sampai sekarang, apalagi melihat Python yang sangat populer sampai sekarang ini. Tapi di sini saya ambil contoh yang paling populernya, itu ada Spotify, biasa dipakai untuk mendengarkan lagu, sosial media Instagram, Facebook, dan Pinterest. Lalu untuk game, ada Flappy Bird, Battlefield 2, lalu ada Vegas Strike. Selanjutnya, cara menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa Python ini memiliki penerjemah yang disebut dengan compiler, yang bisa disebut dengan IDE. Nah, IDE ini yang mensupport bahasa pemrograman Python itu biasanya berupa aplikasi seperti aplikasi Visual Studio Code, IDLE, PyCharm, lalu ada Spider, PyDev, dan lain sebagainya. Lalu cara menggunakan pemrograman Python sangatlah mudah. Nah, di sini aku ambil contoh dengan aplikasi IDLE. Pertama, download dulu IDLE, lalu klik run, klik centang pada Python 3.10 to pad. Lalu yang ketiga, klik opsi install now. Apabila aplikasi sudah terinstall, buka aplikasi IDLE yang sudah download, lalu klik file, lalu new file. Yang terakhir, simpan file dengan klik file lalu save. Nah, sehabis itu close, lalu kalian langsung bisa masuk ke halaman utama dari IDLE. Nah, kalian bisa langsung coba dengan sintaks-sintaks yang ada. Di sini saya ambil contoh untuk mencetak hello world pada output atau tampilan program. Di sini dengan sintaks print, lalu di run atau klik F5, lalu akan muncul tampilan output seperti ini, yaitu tulisan hello world. Nah, pada bahasa pemrograman Python ini sendiri terdapat beberapa tipe data. Nah, tipe data untuk mengenali setiap data yang diinput. Nah, pertama ada tipe data integer. Nah, tipe data integer ini biasa digunakan untuk memasukkan atau menginput nilai dalam bentuk yang berupa bilangan bulat. Nah, yang kedua ada tipe data float. Nah, tipe data float ini biasa digunakan untuk menginput nilai berupa desimal, nilai yang desimal. Yang ketiga ada string. String itu biasa digunakan untuk menginput sebuah kata ataupun kalimat. Nah, lalu selanjutnya ada tipe data boolean, di mana tipe data ini berisi nilai true atau false. Jadi boolean ini nilainya berupa benar atau salah. Nah, kelima ada tipe data khusus, yaitu tipe data bilangan kompleks. Nah, lalu ini ada daftar pustakanya. Kalian bisa mencari sintaks-sintaksnya di search berikut. Lalu, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit. Terima kasih.